Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pedoman terkait dengan mata kuliah kolokium yang terbilang baru pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah kolokium ini secara umum ini adalah sebagai mata kuliah yang ada pada setiap program studi, atau lebih tepatnya adalah mata kuliah keahlian pada setiap program studi. Pelaksanaan kolokium ini dilakukan sebelum pengajuan proposal. Ini mata kuliah yang dilakukan sebelum pengajuan proposal. Kalau kita melihat deskripsinya, kolokium itu adalah merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas penelitian, hasil-hasil penelitian yang bertaraf lanjutan. Ya. Kemudian pada kolokium penelitian ini, kegiatannya adalah penyampaian hasil penelaahan atas sumber bacaan primer yang berupa proceeding, artikel jurnal, maupun buku-buku yang relevan dan tergolong baru. Jadi dengan begitu maka kolokium ini adalah merupakan proses yang utamanya dilakukan oleh para mahasiswa, baik program magister maupun program doktor, untuk melakukan penelaahan dari sumber-sumber primer yang relevan dengan topik-topik penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Apa tujuan dari mata kuliah ini? Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis topik-topik terbaru yang sesuai dengan rencana penelitiannya. Artinya tentu setiap mahasiswa mempunyai rencana topik penelitian tertentu yang kemudian memerlukan telaah dari sumber-sumber yang telah dihasilkan atau dipublikasikan sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan posisi penelitian yang akan dilaksanakan tentu pada bidang ilmu yang sesuai dan relevan, dan topik-topik penelitian yang dikaji itu nantinya akan menentukan atau menemukan posisi penelitian yang akan dilakukan dan tidak bertabrakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini penting. Jadi posisi penelitian yang dipilih oleh mahasiswa itu merupakan kebaruan. Ya. Jadi mencari kebaruan dalam melakukan penelitian oleh para mahasiswa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah dapat menghindari adanya potensi tindak plagiat dalam penulisan tugas akhirnya. Jadi tindak plagiat ini bisa terjadi, maksud saya, itu oleh karena ketidaktahuan, ya, juga mungkin karena adanya sumber-sumber yang harusnya dikutip, ya, itu tidak dimasukkan sumbernya, sehingga ini terindikasi adanya tindak plagiat. Jadi dengan adanya penelaahan publikasi artikel-artikel sebelumnya yang relevan, ini akan membantu, ya, dalam upaya untuk menghindari indikasi adanya tindak plagiat tadi. Beban kredit pada mata kuliah kolokium ini adalah
masing-masing 3 satuan kredit semester untuk program magister dan program doktor. Tentu saja kolokium ini adalah merupakan bagian dari tesis pada program magister maupun disertasi pada program doktor. Lama kegiatan mata kuliah ini sama halnya dengan mata kuliah lain, yaitu selama 1 semester. Persyaratan yang diminta di dalam kurikulum ini adalah setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan sebelum seminar proposal. Maksudnya adalah bahwa untuk memberikan semacam ketentuan jalan agar telaah-telaah yang dilakukan itu benar-benar merupakan rencana dari topik-topik yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya mahasiswa melakukan registrasi dulu sebelum mengikuti mata kuliah kolokium ini, seperti halnya mata kuliah lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan substansi. Substansi pada mata kuliah kolokium ini sesuai dengan tema penelitian, berdasarkan telah literatur untuk memperoleh posisi penelitian melalui state of the art penelitian. Jadi dalam hal ini bagaimana agar topik-topik penelitian ini mendapatkan kebaruan penelitian, dan kemudian dari situ merumuskan masalah, lalu kemudian juga menetapkan tujuan penelitian. Ya, tentu saja berdasarkan hasil-hasil kajian atau hasil-hasil telaah yang sudah dilakukan. Substansi kolokium berupa telaah literatur, tadi sudah saya sampaikan, dari jurnal baik internasional maupun nasional. Begitu juga proceeding nasional, juga proceeding internasional. Nah, ada ketentuan bahwa untuk program magister minimal sumber-sumber primer itu sebanyak minimal 30 artikel. Sementara untuk program magister. Sementara untuk program doktor minimal adalah 60 artikel yang menjadi telaah. Kolokium wajib diikuti mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan penyusunan proposal. Nah, dalam pelaksanaan perkuliahannya ada beberapa hal yang lebih kurang dilakukan. Yang pertama adalah tatap muka. Tatap muka dilakukan oleh dosen pengampu, minimal 3 kali pertemuan, untuk memberikan, pertama adalah menjelaskan tentang kolokium itu sendiri, lalu tujuan, rencana perkuliahan, dan juga luaran luaran mata kuliah kolokium dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, pengenalan tentang publikasi ilmiah dan urgensinya penelusuran sumber-sumber bacaan. Nah, ini barangkali berbagai teknik yang bisa dilakukan untuk bisa mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dan juga terkini. Yang ketiga, dalam penyusunan, dalam pertemuan ketiga ini, mulai dilakukan bagaimana caranya, bagaimana teknik penyusunannya, apakah itu melalui matriks yang di dalam pedoman itu sudah disampaikan, ataukah juga dapat melalui pola annotated bibliografi.
Nah, dalam bimbingan, tentu saja dosen pembimbing atau pengampu itu memberikan eh, kegiatan pembimbingan selama proses penelaahan yang berlangsung, ya. Kemudian berikutnya adalah adanya ujian. Ya. Jadi kalau mahasiswa sudah siap untuk bisa melakukan ujian, maka itu dilakukan ujian dalam bentuk seminar, ya. Artinya pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk seminar, lalu kemudian memaparkan hasil-hasil telaahannya, ya, di depan para pembimbing, penguji, juga mahasiswa yang bisa hadir di dalam kegiatan paparan yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, luaran. Luaran kolokium yang diharapkan itu adalah makalah. Makalah yang berisi antara lain pendahuluan, ya, mengapa telah ini dilakukan, ya, lalu kemudian analisis terhadap hasil-hasil telaahan atau literatur review yang sudah dilakukan. Tidak lupa juga dalam hal ini tentu memberikan daftar rujukan yang digunakan oleh mahasiswa dalam memproses hasil telaahannya tersebut. Berikut adalah penilaian. Nah, komponen-komponen penilaian, ada 7 komponen penilaian. Yang pertama adalah relevansi sumber bacaan dengan topik penelitian yang dipilih oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah kemutahiran sumber bacaan. Yang ketiga, kesesuaian konsep. Keempat, kecukupan sumber bacaan. Kelima, sistematika penyusunan naskah, ya, matriks. Keenam, kemampuan menyampaikan gagasan pada saat paparan. Dan terakhir adalah kemampuan untuk mempertahankan gagasan yang tentu dari proses tanya jawab di dalam kegiatan akhir dari kolokium ini. Nah, berikut adalah ketentuan kelulusan. Skor yang ditetapkan batas lulus adalah minimal 80 dari total skor 100. Terakhir adalah ketentuan terkait dengan kolokium, mata kuliah kolokium ini. Pertama, mahasiswa dinyatakan tidak lulus, ya. Apabila dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan mengulang kolokium sebanyak 2 kali. Bagi mahasiswa yang telah mengulang sebanyak 2 kali, tetapi dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan akan diberi surat keterangan pernah kuliah di pasca sarjana UNJ. Batas maksimal kelulusan kolokium ini adalah pada semester 5. Jadi diharapkan kolokium ini dimulai sejak semester awal, ya, hingga semester kelima. Ini beberapa lampiran, saya kira nanti bisa diikuti sebagai patokan, dan ini sudah kami tuliskan di dalam buku pedoman, ya. Intinya adalah melihat dari sumber-sumber bacaan yang relevan, dan tentu saja kredibilitas dari sumber-sumber bacaan ini menjadi penting untuk bisa dimasukkan di dalam daftar bacaan dan daftar telaahan. Sumber-sumber ini nantinya bisa diperoleh dengan berbagai cara, berbagai teknik, ya, di dalam upaya untuk bisa memperoleh sumber-sumber bacaan yang relevan dan terkini. Sekali lagi bahwa pola penulisan
telaah artikel itu bisa dilakukan melalui pola matriks, juga bisa dilakukan dengan annotated bibliography yang mendeskripsikan hasil-hasil bacaan, hasil-hasil penelitian yang menjadi sumber yang digunakan oleh para mahasiswa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah kolokium. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.